Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id. Kalau kita lihat, kemarin memang IHSG ditutup dengan fantastis, kenaikan 2%. Apakah ini tanda dimulainya Januari efek? Ataukah hanya sementara saja? Mari kita lihat apa yang terjadi di indeks lain yang ada di dunia saat ini. Kalau kita lihat tadi malam, market Eropa dan market Amerika berseberangan, di mana market Amerika mengalami penurunan cukup dalam karena adanya ketakutan mengenai kasus corona di tingkat global dan juga tentang kemungkinan pemilihan ulang di negara bagian Georgia. Dan Dow Jones mengalami koreksi 1,25% atau 382,6 poin ke 30.224. Nasdaq mengalami penurunan 1,47% atau 189,4 poin ke 12.699. Dan S&P 500 menjadi yang paling banyak penurunannya 55,4 poin atau 1,48% ke 3.701. Kemudian FTSE 100 indeks London di Eropa malah menjadi yang paling banyak kenaikannya, naik 1,72% atau 111,4 poin ke 6.572. Nampaknya kepastian Brexit mengangkat market Inggris cukup tinggi ya. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt cenderung datar, hanya plus 0,06% atau 7,96 poin ke 13.727. Sedangkan CAC Prancis berada di pertengahannya, positif 0,68% atau 37,6 poin ke 5.589. Lalu kalau kita lihat, kurs rupiah saat ini diperdagangkan di 13.895 atau menguat 155 poin atau 1,10%. Sedangkan US Dollar Index atau DXY kembali mengalami pelemahan 0,036 poin atau 0,04% ke 89,90. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di market Indonesia, ternyata tercermin juga di market Amerika. Karena market Amerika baru saja buka, jadi mengikuti market Indonesia. TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di Amerika naik 1,2 poin atau 5,1% atau ke 24,72 atau 3.437. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika jadi 31 saham Indonesia yang diperdagangkan dalam bentuk ETF atau sejenis reksadana yang bisa Anda googling, itu mengalami kenaikan 1,75% atau 23,83 poin jadinya ya, kenaikan 0,41 poin. Dan ini tentunya positif ya, karena di tengah market Amerika yang mengalami negatif cukup banyak, EIDO masih bisa berada dalam zona positif. Dan kalau kita lihat di komoditi, hari ini komoditi hanya oil yang mengalami penurunan 2,47% atau 1,2 poin ke 47,32. Sedangkan yang lainnya banyak yang mengalami kenaikan kencang ya. Di antaranya gold yang naik 2,72% atau 51,6 poin ke 1946,7. Kemudian timah naik 3,31% atau 572,5 poin ke 20.987,5. Kemudian nikel menjadi yang paling tinggi penguatannya 4,72% atau 782,5 poin ke 17.370. Sedangkan kalau kita lihat batu bara Newcastle mengalami penguatan 0,7 poin atau 0,87% ke 81,20. Sedangkan batu bara Rotterdam mengalami kenaikan 1 poin atau 1,44% ke 70. Jadi kalau kita lihat memang kemarin batu bara sempat turun sangat banyak dan hari ini kembali memantul. Sehingga keadaan batu bara masih cukup aman.
Kemudian CPO kalau kita lihat hari ini mengalami kenaikan cukup tajam 3,39% atau 122 poin ke 3.724. Lalu kalau kita lihat dari indeks Asia yang saat ini sedang berjalan, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang berada dalam posisi negatif 28,88 poin atau 0,11% ke 27.229,5. S&P ASX 200 mengalami pelemahan 0,29% atau 19,3 poin ke 6.664,9. Dan indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul mengalami pelemahan tipis 0,04% atau 1,16 poin ke 2.943,29. Sedangkan Dow Jones Index Future pagi ini tampak menguat tipis 0,05% atau 15 poin ke 30.119. Jadi kalau kita lihat apa yang disajikan hari ini, bahwa indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang, Kospi dan juga S&P ASX 200 Sydney semuanya mengalami pelemahan. Market Amerika mengalami pelemahan. Dan Indonesia kemarin sudah naik 2%, harusnya kami memasang hari ini IHSG berada dalam posisi koreksi. Tapi kami melihat kenaikan kemarin akan berlanjut karena Edo yang menghijau cukup tebal, dan kami melihat Dow Jones Index Future pagi ini juga menghijau. Jadi mudah-mudahan prediksi kami benar, yaitu IHSG akan berada dalam teritori hijau sebesar 51%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan bagi Anda semua. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.